Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Stefani dari kelas 2 BMP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya pada tugas UTS statistik. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah salah satu klasifikasi data menurut proses pengolahannya. Untuk membuat distribusi frekuensi, dibutuhkan data mentah, kemudian dibuat dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Berikut merupakan data nilai ujian Bahasa Indonesia dari 80 siswa SMP. Untuk menghitung distribusi frekuensi, langkah pertama yaitu menentukan rentang. Rentang yaitu selisih data terbesar dan data terkecil. Dalam data yang saya punya, data terbesar adalah 99, sedangkan data terkecil adalah 65. Jadi rentang yang saya punya adalah 34. Kemudian, langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Perhitungannya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log 80, karena data saya ada 80, hasilnya yaitu 7,2. Maka banyak kelas yang bisa dibuat yaitu 6, 7, atau 8. Langkah ketiga yaitu menentukan kelas interval, yaitu rentang dibagi dengan banyak kelas. Kelas interval yang pertama yaitu 34 dibagi 6 sama dengan 5,6, dibulatkan menjadi 6. Kelas interval yang kedua, 34 dibagi 7 sama dengan 4,9, dibulatkan menjadi 5. Kelas interval yang ketiga yaitu 34 dibagi 8 sama dengan 4,25. Dibulatkan menjadi 4. Langkah keempat, membuat distribusi dimulai dari data terkecil sebagai batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas pertama. Dengan cara coba-coba, maka dapat dibuat distribusi sebagai berikut. Dari hasil perhitungan tersebut, telah memenuhi nilai tertinggi dari data yang saya punya. Karena sudah memenuhi nilai tertinggi dari data yang ada, maka tidak perlu menghitung sampai distribusi yang terakhir. Dari perhitungan sebelumnya dapat dibuat tabel data distribusi frekuensi sebagai berikut. Mean. Mean adalah istilah statistik yang merujuk pada nilai rata-rata dari sejumlah data atau sekumpulan angka. Untuk menghitung mean, langkah pertama yaitu menambahkan tabel XI dan tabel FI dikali XI pada tabel frekuensi yang sudah ada sebelumnya. Cara menghitung XI yaitu dengan cara menjumlah data pada kelas pertama yaitu 65 ditambah 70, lalu dibagi 2, hasilnya yaitu 67,5, dan seterusnya. Untuk menghitung FI dikali XI yaitu dengan cara mengkali FI dan juga XI, yaitu 12 dikali 67,5, hasilnya yaitu 810. Setelah membuat tabel XI dan tabel FI dikali XI, langkah selanjutnya yaitu menghitung mean dengan cara mean sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, yaitu 6.414 dibagi 80 sama dengan 80,175. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk menghitung letak median, rumusnya yaitu N dibagi 2. Sedangkan rumus median yaitu median sama dengan BBS ditambah CI dikali S dibagi FMI. Langkah pertama untuk mencari median yaitu menentukan kelas median. Kelas median dari data yang saya punya adalah 40, berada di kelas ketiga. BBS-nya 76,5, CI 6, dan FMI-nya 15. Selanjutnya yaitu memasukkan data tersebut ke dalam rumus. Nilai mediannya yaitu 76,5 ditambah 6 dikali
40 kurangi 35 dibagi 15 sama dengan 76,5 ditambah 2. Hasilnya yaitu 78,5. Modus adalah suatu yang paling banyak didapatkan atau muncul, dilambangkan dengan MO. Untuk menghitung modus, yang pertama yaitu menentukan letak modus. Letak modus pada data yang saya punya berada pada kelas kedua, yaitu dengan jumlah FI 23. Selanjutnya yaitu menentukan BBS, CI, S1, dan S2. Setelah menemukan BBS, CI, S1, dan S2, maka dapat dihitung modus sebagai berikut, yaitu 70,5 ditambah 6 dikali 11 dibagi 11 tambah 8. Hasilnya yaitu 70,5 ditambah 3,47 dan hasil akhirnya yaitu 73,97. Kuartil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 4 bagian yang sama dilambangkan dengan KI. Untuk menghitung kuartil, langkah pertama yaitu menentukan letak K3. K3 dihitung dengan cara K sama dengan I dikali N dibagi 4, yaitu 3 dikali 80 dibagi 4, hasilnya 60, berada di kelas keempat. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai kuartil ketiga dengan cara mencari BBS, CI, IN, F, FKI. Setelah menemukan BBS, CI, IN, F, dan FKI, maka dapat dihitung K3 sebagai berikut, yaitu K3 sama dengan 82,5 ditambah 6 dikali 60 dikurangi 50 dibagi 11. Hasilnya yaitu 82,5 ditambah 5,45. Hasil akhirnya yaitu 87,94. Artinya, 75% dari 80 siswa mempunyai nilai maksimal 87,94. Sedangkan 25% dari 80 siswa mempunyai nilai minimal 87,94. Persentil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 100 bagian yang sama dilambangkan dengan PI. Untuk menghitung persentil, langkah pertama yaitu menentukan letak P3. P3 yaitu 3 dikali 80 dibagi 100. Hasilnya yaitu 2,4. Berada pada kelas ke-1. Selanjutnya yaitu menentukan nilai persentil ketiga. Ditentukan dengan rumus P3 sama dengan BBS ditambah CI dikali IN per 100 dikurangi F dibagi FPI, yaitu 64,5 ditambah 6 dikali 2,4 dikurangi 0 dibagi 12 sama dengan 64,5 ditambah 1,2, hasilnya yaitu 65,7. Artinya 3% dari 80 siswa mempunyai nilai maksimal 67,5, sedangkan 97% dari 80 siswa mempunyai nilai minimal 67,5.